Oke, di sini gue akan bahas gimana caranya kalian bisa jadi miliarder muda. Dengarkan apa yang gue omongin di sini. Kalian bisa cerna baik-baik videonya dan gue yakin kalian akan mencapai ya status miliarder di usia yang relatif lebih muda dibanding orang-orang lain. Namun gue ngomong di sini jalannya nggak gampang, tapi gue akan coba outline 5 prinsip yang gue udah pelajari selama proses gue 10 tahun kurang lebih berjualan, berbisnis dan mencari duit. Gue itu mulai dari keluarga yang relatif biasa-biasa saja ya. Jadi gue sama seperti kalian mulai dari nol juga. Gue mulai di market saja modal dari 2 juta rupiah. Gue dari SD udah mulai jualan. SMP itu gue udah mulai jualan pomade ya. Gue dagang impor barang dari Cina ya. Ada yang bilang, oh impor berarti modalnya besar. Enggak ya. Zaman dulu kalau kalian tahu website seperti DHgate atau Global Source itu, kalian bisa order dari 10 kuantitinya 12 ya. Jadi mereka bisa shipping dengan barang yang kuantitas rendah. Nah itu gue mulai jualan di marketplace seperti Kaskus dulu ya. Dulu belum ada Tokopedia. Orang masih jualan di Kaskus sampai transisi ke Tokopedia. Di weekdays gue jadi agen properti, cari listing ya. Setelah gue udah nganter barang-barang gue ke JNE naik sepeda, gue mulai listing di sana. Dan untuk di weekend, Sabtu Minggu gue jadi wedding organizer. Jadi banyak yang udah gue lakukan ya. Ini prosesnya nggak instan dan nggak cepat. Setelah gue naik ke bangku SMA pun, yang gue lakukan adalah gue bikin agency ya. Gue jadi bikin perusahaan agency untuk bantu beberapa UMKM untuk meningkatkan omset mereka melalui advertising. Nah itu gue lakukan kurang lebih 2,5 tahun sampai 3 tahun. Nah sebenarnya gabungan dari semua skill set ini itu yang bisa bikin gue itu seperti sekarang ya. Jadi ini nggak tiba-tiba langsung jadi seperti ini ya. Nanti gue akan jelasin gimana cara skill setnya itu saling nyambung dari pekerjaan-pekerjaan yang gue pernah lakukan sebelumnya. Mungkin yang baru kenal gue itu lihat judul seperti ini langsung ngerasa aduh ini berisik banget orang yang kenapa dia nggak ngajarin jadi miliarder, apakah dia udah jadi miliarder. Mungkin banyak yang berspekulasi juga ya, sampai berita-berita di luaran sana berspekulasi net worth gue itu berapa sih sebenarnya, gue punya uang berapa. Jawaban jujurnya adalah gue nggak tahu ya. Jadi ini kata-kata gue ambil dari John Paul Getty. Kalau lu tahu exactly uang lu berapa, berarti uang lu belum banyak. Jadi ini makanya gue sangat ragu pada artikel-artikel di Forbes yang bilang oh ini terkaya. Jawabannya enggak ya. Karena orang yang benar-benar kaya ya, yang ada di Forbes itu, bahkan mereka nggak tahu sebenarnya harta asli mereka itu seperti apa. Tim puluhan akuntan mereka itu nggak tahu harta mereka itu sebenarnya berapa. Gimana caranya jurnalis bisa tahu cuma dari cari-cari saham-saham yang TBK? Ya, jawabannya tidak bisa. Di sini gue pengen share ilmu lapangan gue selama 10 tahun terakhir ya. Dan ini gue yakin bisa diaplikasikan di kehidupan kalian. Gue gak bilang lu bisa langsung jadi kaya ya seperti gue. Gue juga gak bilang kalian bisa capai ini dalam usia yang relatif muda. Cuman ini yang gue janjiin ke kalian. Kalian aplikasiin ini, gue yakin hidup kalian at least level up dibanding diri kalian sebelumnya. Di sini gue pengen samain persepsi dulu. Gue yakin orang itu nggak semuanya ngincer kekayaan sampai gimana-gimana. Tapi gue yakin uang itu bisa membantu hidup semua orang. Gue percaya nggak ada orang di dunia ini yang ditransfer 10M ke rekeningnya sekarang dan itu nggak tersenyum ya. Kalau misalnya kalian mau belajar gimana cara cari jadi sehat, ya gue mungkin nggak bisa bantu kalian. Kalian mau cari misal gimana cara keluarga bahagia atau kalian bisa happy, itu jangan cari gue. Gue nggak punya expertise di sana. Tapi kalau untuk belajar jadi kaya, gue yakin gue ada beberapa tips yang gue bisa share ke kalian. Nah kaya itu ukurannya seperti apa sih? Apakah total aset? Apakah gimana cara ukurannya? Nah ini gue bisa breakdown kekayaan. Jadi ini kita benerin mindsetnya dulu ya. Kekayaan itu gue bisa breakdown ke 3 sebenarnya, 3 matriks utama. Yang satu adalah liquid kekayaan. Ini adalah kekayaan yang bisa dicairin. Kalau misalnya besok atau dalam seminggu itu bisa dicairin uangnya. Ya itu adalah yang liquid. Yang kedua, ada yang kaya secara net worth ya. Jadi dia punya perusahaan yang mungkin TBK ya sahamnya, terus dia kelihatan menggelembung sekali kekayaannya, kayak banyak yang di India itu yang super kaya di Forbes atau di Indonesia yang tiba-tiba melejit. Itu karena kekayaan dari sahamnya. Nah itu gue akan jelaskan. Itu beda sekali ya. Kalian punya saham yang TBK sebagai owner itu bukan termasuk liquid. Nanti gue akan jelaskan. Dan metrik yang ketiga adalah lifetime total spending. Atau gue sebutnya, gue singkat di sini buat video ini adalah LST. Jadi yang pertama liquid, yang kedua itu adalah aset secara keseluruhan. Yang ketiga adalah total spending ya selama kita hidup. Nanti gue jelasin kenapa ini penting. Di sini banyak yang masih ketukar-ketukar ya antara 3 ini. Jadi orang ada yang ngomong seperti oh dia OKL, dia nggak nora, dia anaknya dari perusahaan ini tapi dia aja nggak nora, dia nggak beli barang-barang mewah. Kenapa? Karena LST-nya kecil. Jadi mungkin asetnya besar ya, misal berupa dia tinggal dikasih sama bapaknya rumah di Menteng, lalu dia diwariskan saham, misalnya bapaknya punya perusahaan perkapalan atau perusahaan logistik, dia diwariskan saham misalnya. Ya 100 miliar, dia punya rumah di Menteng misalnya 70 miliar, tapi cashnya sedikit. Dia mungkin spendingnya kelihatan biasa-biasa aja. Kenapa? Karena LST-nya sedikit. Dia mungkin seumur hidupnya spendingnya sama seperti kalian yang nonton ini. Dia nggak punya uang untuk di-spend dan nggak boleh di-spend karena hartanya disuruh turunin. Jadi orang yang mengglorify OKL ini menurut gua salah, karena kalian juga harus hitung dari LST-nya. Kenapa? LST yang rendah menunjukkan bahwa bapaknya mungkin dulu pas pertama bikin kekayaan ya, pas bapaknya itu OKB, bapaknya LST tinggi ya. Dia beli pesawat jet segala macam, tapi anak-anaknya itu cuma dikasih rumah dan nggak boleh spending, uangnya disuruh turunin ke anak-anak yang lain biar nggak habis di anaknya yang nggak bisa kerja ini. Nah ini ada perbedaan lagi, orang yang punya cash liquid itu sangat berbeda dengan orang yang ibaratnya asetnya ini menggelembung ya.
Berbeda di mana? Contohnya, banyak yang kira, oh dia karena dia punya saham ini valuasi sekian, hartanya puluhan triliun. Betul ya. Ini gue kasih perumpamaan sederhana dengan saham 100 miliar anak OKL tadi. Dia punya saham 100 miliar ya. Ketika dia mau cash out di market 10 miliar, apakah hartanya itu jadi 90 miliar? Jawabannya tidak. Itu publik akan goreng dia mampus-mampusan. Sampai sahamnya akan turun ke 30 miliar market cap ya. Dari 100 miliar turun ke 30 miliar aset kertasnya. Dia udah keluarin 10M jadi cash 10M-nya, sisa 30M. Jadi hartanya itu nggak benar-benar 100 miliar. Contohnya seperti Elon Musk, ya dia kaya karena saham Tesla. Tapi ketika dia buang Tesla misalnya 10% di market, itu Tesla akan dropnya luar biasa. Jadi hartanya nggak benar-benar segitu. Dia nggak bisa spend segitu. Jadi yang punya liquid cash sekian sama yang punya harta saham, properti atau aset sekian itu berbeda kekayaannya. Jadi kita lebih baik punya cash 300 miliar, ya liquid aset 300 miliar, dibanding kita punya 1 triliun tapi nggak liquid. Paham sampai sini? Nah contohnya sekarang seperti gue, kalau misalnya gue punya 100% ya dari sebuah perusahaan yang bisa, let's say bisa menghasilkan 50 sampai 100 miliar gitu setahunnya. Nah net worth gue berapa? Karena perusahaan itu nggak bisa cuman divaluasi seperti itu ya. Jadi simpel aja, misalnya gue bisa punya perusahaan yang menghasilkan 10 miliar konsisten sebulan ya. Jadi 120 miliar setahun. Misalnya perusahaan itu adalah perusahaan teknologi. Simple ya, kita bisa lihat di market, value perusahaan seperti itu 7-10 kali biasanya dari earningsnya. Jadi secara net worth, gue bisa jadi sudah triliuner dengan memiliki perusahaan yang punya cash flow 10 miliar sebulan. Nah kalian harus paham di situ. Jadi percuma kalau kita punya aset tapi cuma buat diturunin ya 5 triliun tapi LST-nya rendah. Kalau kalian mau ikutin jalan gue, yang gue pengen ajarin kalian adalah balance antara 3 ini ya. Jadi liquidnya ada, asetnya juga total itu menggelembung, dan yang ketiga kita belajar untuk menikmati jerih payah kita ya. Jangan jadi cuman orang yang ngumpulin duit terus ya udah gitu nggak ngapa-ngapain, LST-nya rendah sekali. Itu percuma, mending gak usah cari duit dari awal. Kalau itu menurut gue pribadi. Nah ini jadi kita shaping mindsetnya dulu sebelum bahkan kita masuk ke prinsip. Kan gue bilang di depan adalah 5 prinsip untuk jadi miliarder ya. Ini belum masuk ke prinsipnya, ini gue benerin dulu shaping kalian. Kan kalian mau jadi kaya, kalian harus tahu tujuannya seperti apa. Kita shaping dulu ya. Nah kita akan langsung masuk ke prinsip yang pertama. Nah ini menurut gue prinsip dasar dalam orang itu mau menjadi kaya, yaitu sederhana ya. Prinsip adalah memulai. Kesannya gampang kan ya, tapi semua orang nggak bisa memulai ya. Banyak sekali orang pintar gue lihat di dunia ini tetapi nol besar hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak pernah memulai. Dia nggak pernah tancepin tongkatnya. Ini garis startnya, nggak pernah mulai. Karena perjalanan 1000 langkah itu selalu dimulai dari langkah yang pertama. Di sini banyak yang punya pemikiran bahwa oh gue mulainya dari nol. Bagus ya, itu justru advantage ya. Kalian sama seperti gue. Kenapa gue selalu bilang orang yang mulai dari nol itu punya advantage dibanding tadi OKL itu yang diwarisin rumah di Menteng. Karena mereka itu nggak ada drive-nya ya. Dan mereka have so much to lose. Kalau mereka coba sesuatu dan gagal, mereka akan dibandingin sama bapaknya. Tapi kita ya, gue dan lu yang di sini. Itu kita mulai dari nol, ibaratnya kita udah nothing tulus. Ibaratnya kalau kita gagal juga kita udah gembel dari awal gitu. Jadi mentalitas itu yang sangat berharga dalam membuat sebuah venture, sebuah bisnis, sebuah peluang usaha. Great fortune atau kekayaan yang luar biasa besar yang ada di dunia ini, banyak kan tuh dimulai dari nol. Ya lu pelajarin Andrew Carnegie, Rockefeller. Rockefeller tuh mulai dari sangat amat miskin ya. Justru karena kemiskinan itu dia harus bantu ibunya. Itu yang bikin dia jadi sekarang. Karena gue dulu sangat miskin, gue harus bantu ibu gue. Sampai ibu gue tuh kalau ke rumah sakit itu repot. Gue lihat berkali-kali seperti itu yang bikin gue sampai seperti sekarang. Kalau gue mulai dari bapak yang kaya, mungkin gue nggak akan ada nama Timothy Ronald di sini. Dan benefitnya lagi, kalau kita mau mulai di saat kita nol, kita punya mindset adalah kita selalu mau belajar. Kita bukan expert, kita selalu mau kosongin gelas. Itu makanya kalian masih di sini untuk nonton video ini. Karena kita selalu mau kosongin gelas, kita mau belajar dan kita haus untuk belajar. Karena kita masa hidup kita masih nol. Dibanding orang yang udah lahir kaya, mereka kira mereka lebih pintar dibanding semua orang. Padahal mereka cuma di situ karena kebetulan dilahirin orang kaya. Kalian yang muda di sini itu memiliki advantage yang luar biasa, yaitu waktu. Kalian akan lebih semangat belajar dibanding orang yang udah umur 30, 40, bahkan 50 tahun. Ini kombinasi mematikan ini. Ambisi yang kuat ya, darah muda, dan gak takut gagal. Ini adalah 3 kombinasi yang luar biasa kuat untuk memulai. Buat kalian yang udah coba misalnya memulai sesuatu ya tapi gagal terus, tenang aja ya. Dan jangan kalian keburu untuk nyerah. Karena kalian cuman kurang ilmu ya, dan kalian kurang pengalaman. Dari sini yang gue pengen share adalah ilmu dan pengalaman. Supaya kalian tahu apa yang harus dilakukan, kalian gak harus jatuh ke lubang yang sama yang gue udah jatuh. Kalian harus ingat kata-kata ini di otak kalian ya. Pengecut itu mati duluan sebelum dia mati. Jadi maksudnya apa? Pengecut itu adalah orang-orang yang gak pernah memulai. Mereka selalu takut untuk memulai. Gue lihat banyak sekali ya di sekitar gue orang super pinter tapi gak pernah sukses. Kenapa? Karena satu, mereka takut untuk kelihatan gagal sama dunia. Itu kenapanya? Prinsip pertama itu memulai. Ini sangat fundamental ya. Mereka bahkan sebelum mulai pun udah jadi pengecut dan udah takut duluan. Sebelum berani ambil opportunity-nya, mereka udah mundur duluan. Orang-orang seperti ini itu takut dicap udah mulai sesuatu dan dia gagal. Ini gue cerita sedikit. Ketika gue memulai sesuatu ya, itu ngasal, itu industri gue gak ngerti. Ya gue jualan pomade waktu itu. Pomade-nya namanya Suavecito sama Fix Clay. Jadi zaman dulu itu
market tuh nggak seperti sekarang ya, nggak banyak gitu dibanjirin di marketplace. Tapi di situ gue memulai aja. Tapi akhirnya sebenarnya bisnisnya relatif gagal. Walaupun gue di otak gue waktu itu gue tuh dapat uang belasan juta gitu, mungkin 13 juta, 14 juta. Nah balik lagi, kenapa gue bisa gagal? Karena pertama ilmunya kurang, kedua pengalamannya kurang. Ilmu yang gue kurang apa? Di bidang akuntansi. Gue kira bisnis sesimpel ini, gue hitung nih barangnya berapa, kira-kira pengeluaran gue berapa. Cuman kayak ini kurang ini gitu, itu goblok banget ya. Gue gak ngerti depresiasi, gue gak ngerti beban sewa semua. Jadi apa yang terjadi ya, gue gak ngerti bikin buku, gue gak ngerti akuntansi, bisnisnya berantakan. Jadi waktu gue kira gue dapatnya belasan juta, sebenarnya gue realnya net profit gue mungkin cuman di bawah UMR sedikit. Begitu gue gak ngerti financial management juga ya. Gue spending beli sepatu, ya beli Jordan udah ngerasa orang kaya ya. Udah mulai coba buka-buka botol murah begitu. Masih SMA ya, namanya anak muda, baru dapat duit kiranya belasan juta di otak, udah merasa orang paling kaya di dunia waktu itu. Umur 17 tahun dapat belasan juta itu rasa orang paling kaya di dunia. Itu gue berantakan semuanya situ. Karena gue kurang ilmu dan gue kurang pengalaman. Tapi kegagalan ini gak pernah bikin gue stop ya. Dari kegagalan ini gue belajar untuk bikin venture selanjutnya. Gue gak pernah takut ya. Jadi pahami, pecundang itu kalah duluan sebelum dia mulai. Mati duluan sebelum dia mati bahkan. Gue gak takut gagal dalam bikin bisnis pomade. Kenapa? Karena ya udah gue nothing tulus. Gue udah gembel, itu gue naik sepeda nganterin kerja ini. Gagal lah begitu. Nyokap gue yang bantuin packingin. Karena waktu gue masih sekolah. Jadi gue ke sekolah, nyokap gue bantuin gue packing gitu. Kalau gue takut gagal dan gue berhenti di situ, nggak akan ada gue sekarang. Nah ini akan gue sambungkan ke prinsip yang kedua ya. Jadi kalau prinsip pertama itu adalah memulai. Nah mungkin ini jawab pertanyaan kalian bingung. Tapi mulai dari mana? Nah ini masuk ke prinsip kedua, yaitu pencarian. Nah mungkin kalian bingung, apa itu prinsip pencarian? Pencarian adalah di saat kita bisa melihat sebuah industri ya, dan kita bisa melihat celahnya di industri. Nah ini kalian harus pahami dan gue akan bahas secara detail. Kalian harus bisa desain hidup kalian sedemikian rupa untuk mencari uang yang banyak ya dengan pencarian ini. Di sini maksud gue bukan kita lihat sebuah industri dan kita coba untuk desain karir ya. Jadi bukan kita mikir oke gue mau kerja di IT di startup, gue mau desain karir gue dari staff, gue mau jadi manajer, gue mau jadi direktur. Itu bukan maksud gue ya. Ini bukan pencarian karir. Tapi ini adalah pencarian industri, di mana kita bisa lihat celahnya, kita tusuk di dalam paling cepat. Maksud gue dari pencarian adalah kita bisa melihat celah untuk bikin disrupsi yang hebat di industri tersebut yang orang lain belum melakukan. Ini gue kasih contohnya, maksud gue celah itu seperti apa. Jadi waktu itu gue kan jualan pomade itu dari Kaskus ya. Waktu itu gue transisi pertama ke Tokopedia. Jadi di daerah Tangerang sini kebanyakan itu gue yang supply. Kenapa bisa seperti itu? Karena gue melihat celahnya antara transisi Kaskus di Tokopedia. Nah di Tokopedia sendiri, kan waktu itu akhirnya begitu gue mulai jualan banyak sekali yang mulai ikutin. Modal gue paling kecil ya. Mereka bisa banjirin marketnya dengan harga-harga yang lebih murah. Celah yang gue lihat apa? Satu itu adalah advertising, karena waktu itu baru keluar Tokopedia. Jadi Tokopedia itu nggak ada ads seperti sekarang yang pay per click-nya itu di atas-atas itu. Di pay per click-nya waktu itu murah sekali ya. Jadi kalau lu ads murah itu lu langsung muncul paling atas paling kiri pertama. Nah itu gue eksploitasi. Gue lihat celah di situ dengan apa? Ditambah copywriting. Di situ gue belajar seni mengubah tulisan menjadi uang. Orang semua cuma mikir di harga. Tapi yang gue pikir gimana cara gue bisa add value ke produk gue. Walaupun produknya sama ya. Sama-sama jualan pomade Suavecito. Tapi Suavecito gue dapat sisir gratis. Jadi kalau kalian pertama kali lihat itu di Tokopedia. Itu gue yang bikin. Orang belum ada. Ya belum ada. Mereka cuma jualan begitu bulk atau mereka paketin 3 lebih murah gitu. Tapi gue lihat gue bisa jual dengan harga yang kompetitif. Gue gak harus banting harga gue. Cuma dengan tambah sisir. Jadi gue pesen lagi dari Cina. Sisir. Karena murah banget di sana ya. Waktu itu bisa cuma 200-300 perak ya, tapi banyak sekali dapatnya. Udah, cuma dengan murah itu gue taruh plus sisir ya. Mau nggak punya rambut seperti Cristiano Ronaldo begitu. Padahal dia aja nggak pakai pomade itu tuh. Tapi itu konsep yang gue lihat, celah di industrinya. Nah celah yang gue lihat tahu apa lagi? Karena gue bilang tadi, skill ini bisa stacking. Jadi ketika kita mulai tadi, gue mulai dengan jualan pomade, gue nggak tahu bahwa itu adalah industri yang bisa bikin gue sukses dan justru gue gagal di sana. Tapi dari situ gue belajar banyak hal. Satu, gue belajar copywriting. Di saat orang lain nggak ada belajar copywriting. Nah celah yang gue lihat lagi apa dengan skill copywriting gue dan marketing gue ini, advertising gue. Bahwa banyak sekali UMKM yang nggak ngerti ini. Di situ gue lihat celah lagi. Oh ini ada UMKM, ini ada pabrik konveksi, ini ada startup, ya kan, ini ada restoran. Mereka nggak no idea what is copywriting, mereka no idea what is advertising. Di situ gue lihat celahnya untuk bikin advertising agency. Ya gue jadi penengahnya untuk bridging mereka ke skill set yang gue punya. Kalau kalian di sini yang OG Facebook Ads, kalian tahu zaman dulu itu nggak ada retargeting canggih seperti sekarang, layering itu nggak ada. Ya jadi zaman dulu sederhana sekali. Lu masuk ke dashboardnya, dia akan minta cuman target demografi, umur, ya.
mereka akan minta lokasi dan segala macam. Itu yang gue maksimalin waktu itu. Gue eksploitasi, gue liat celahnya di Facebook Ads ini namanya location targeting. Jadi ketika gue ngiklan, itu nggak ada yang mainin ini zaman dulu. Gue fokus hanya di lokasi, gue peduli setan, gender, umur. Karena gue liat algonya waktu itu. Kalau kalian targeting semua, dia masih agak bingung. Nggak kayak sekarang udah canggih banget ya. Udah ada pixel, dulu belum ada pixel. Jadi lu cuma pakai location targeting, lu bisa dapetin omset luar biasa besar. Contohnya seperti apa? Ada pabrik konveksi, gue cuma target lokasi dekat situ doang. Karena mereka rata-rata mesti datang ke sana untuk ngobrol sama ownernya, atau kalian mesti chat. Jadi di situ gue bilang simple. Kalau lu mau bikin brand fashion, ya lu bisa order mulai dari 12 piece, yang lain 24, di sini bisa 12. Sebelumnya leads yang dia dapat, ya chatnya itu cuma dapat 2 sebulan, 2 WhatsApp sebulan sebelum pakai gue. Setelah pakai gue jadi 200. Cuman gue pencet tombol begitu doang, terus gue video-videoin. Ya itu celah yang gue lihat, dan gue minta bagian dari omsetnya. Sama seperti restoran. Kalian banyak, gimana ya cara iklan restoran ya? Pakai influencer, pakai KOL? Nggak perlu. Waktu itu gue manfaatin location targeting. Misalnya restorannya kondisinya di Gading Serpong, gue tinggal bikin iklan ya pakai orang mukanya ngomong ini. Buat kalian teman-teman yang lagi di Gading Serpong, nah itu langsung ke hook di depan. Itu celah yang gue lihat. Jadi gue nggak sampai sini dengan Sunshine and Rainbow, banyak sekali yang gue udah trial error. Itu gue waktu masih umur 17 tahun, gue udah bisa mikir seperti itu. Dan kalian yang mungkin di sini udah lama juga di bidang marketing pasti paham apa yang gue omongin di sini. Nah, pencarian itu penting, prinsip kedua ini, karena sukses itu suka sama orang yang bisa cari celah ya. Ini gue mau ambil suatu pepatah dari filsuf Roma ya, Seneca. Kalian mungkin pernah dengar ini, tapi ini sebenarnya originalnya dari Seneca. Hoki itu adalah preparasi ya dikali dengan kesempatan. Maksudnya apa? Preparasi dikali dengan kesempatan. Preparasi ini adalah skill set yang kita punya. Jadi kalau tadi gue gak mulai untuk bikin pomade, gue gak punya skill set untuk bikin copywriting. Kalau gue gak punya skill set untuk copywriting, walaupun gue bisa lihat celah bahwa UMKM itu gak bisa itu, gue gak bisa eksekusi. Jadi dengan mulai kita bisa punya preparasi dulu dengan skill set kita ya. Jadi preparasi itu adalah skill set dan kesempatannya adalah celahnya. Jadi paham di sini. Hoki itu bisa dibuat. Ketika kita punya preparasi dan kita bisa lihat celah, kita bisa tembak, tusuk dulu ke industrinya dibanding semua orang lain. Dan di sini kita bisa ada kesempatan untuk bikin kekayaan yang luar biasa besar. Bedanya orang yang bisa sukses dengan yang biasa aja itu bukan cuma kepintaran, tapi keberanian untuk tusuk celahnya. Di saat kesempatan ya, dan mereka punya preparasi, mereka punya skill set, ada kesempatan nih, mereka akan cepat sekali. Mereka akan tinggalin semuanya di belakang, gak takut sama sekali, gak takut mati, dan mereka akan tusuk. Mereka akan tinggalin even semuanya untuk kejar momennya. Ya, ini gue akan kasih contoh, ada gak orang di belakangnya? Itu partner gue di sana. Ya gue contoh pakai partner gue kali Mas Ada. Waktu itu dia reach out ke gue. Nah kita sempat ngobrol. Sederhana sekali. Dan gue bilang bisa ketemuan. Langsung terbang dia. Ya. Dia kan punya skill setnya. Ya. Ketika ada opportunity untuk jadi co-founder di perusahaan gue, apa yang dilakukan? Dia tusuk langsung masuk. Jadi dia tinggalin semuanya. Ya. Semua yang dia punya ya di Malang. Mau itu baik dia udah beli rumah di sana, keluarganya, bahkan istrinya sendiri, bahkan pekerjaannya sebagai dosen, itu semua ditinggalkan untuk tusuk dan mau disrupsi satu industri ini, yaitu edukasi kripto. Nah, itu kalian paham di situ. Itu nggak semua orang bisa bilang. Jadi kalau orang bilang, oh mau jadi sukses, nggak segampang itu. Kalian bisa nggak relain semuanya untuk tusuk ketika lihat celahnya. Nah, itu preparasi ya dikali dengan kesempatan. Celah ini bagus dimanfaatin ketika kalian sudah punya sesuatu yang kalian suka bahkan dari dulu ya. Mungkin gue cari sedotan ya, jualan pomade, agency segala macam. Itu ibaratnya kayak gue fokus lakuin itu hanya untuk cari duit ya. Tapi real passion gue kalau ditanya di mana adalah di market. Bagi gue itu game yang menarik karena ibaratnya kalau di sini gue paling jago, gue bisa bantai semua orang dengan mendapatkan return yang paling tinggi. Jadi dapat uang paling banyak kayak main game untuk lawan semua orang di dunia. Itu menarik sekali untuk gue. Sama seperti Bill Gates. Jadi kalian perhatiin ini adalah kalau misal kalian ada sesuatu yang udah condong menarik kalian dari masa kecil, itu kalian bisa cultivate ya. Kalian rapiin dulu itu supaya bisa jadi celah ketika ada kesempatan yang presentasikan dirinya di depan kalian. Bill Gates itu dari kecil sudah tertarik dengan software. Begitu dia dicelah untuk sikat IBM, dia sikat, dia disrupsi. Henry Ford juga sama. Mereka dari kecil udah tertarik dengan otomobil. Begitu ada celah untuk disrupsi otomobil, dia sikat, makanya jadi Ford. Di sini gue mau bilang pepatah bahwa fortune itu favors the bold ya. Bahkan bukan the brave, bukan yang berani, tapi bold kata-katanya. Orang yang bold untuk melihat celah, orang yang bold untuk memulai. Gue itu bukan dewa ya, gue bukan lebih di atas kalian dari segala aspek, tapi gue cuman lebih bold dari kalian ya. Gue masih makan nasi, pagi-pagi juga masih berak. Gue masih manusia biasa, tapi yang gue lakukan adalah apa? Gue lebih bold dari kalian, gue bisa lihat celah lebih bagus dibanding kalian. Gue punya determinasi yang lebih tinggi dan gue gak pernah nyerah. Dan gue gak takut untuk gagal. Nah kalau prinsip pertama itu udah memulai, prinsip kedua itu adalah mulai celah. Nah prinsip ketiga, ini nyambung semua, yaitu eksekusi. Eksekusi, eksekusi, dan eksekusi.
Semua omong kosong, ide yang lu ngomong ke teman-teman itu semua sampah. Eksekusi is all that matters. Di sini gue mau kasih contoh eksekusi dengan makanan favorit kita semua di sini, yaitu McD ya. Kita akan contoh si Ray Kroc, orang yang membesarkan McD seperti sekarang. Dia bukanlah orang yang ibaratnya mulai McD dari nol ya. Dia juga bukan orang yang menciptakan konsep tentang fast food. Udah banyak banget yang bikin fast food. Tapi kejeniusan dari McD yang Ray Kroc bikin itu hanya terdiri dari 3 sistem sederhana ya. Yaitu standarisasi harga. Zaman dulu tuh nggak ada yang namanya standarisasi harga. Dia lihat industrinya, dia tusuk celahnya. Jadi semuanya tuh harganya sama, semuanya value for money. Dan kedua, dia yang menciptakan sistem franchise. Semuanya franchise, semuanya terstandar. Karena zaman dulu restoran bisa banyak orang bikin restoran, tapi maksimum itu 2 cabang. Karena satu itu keluarganya yang pegang. Begitu pegang cabang kedua udah nggak enak. Dia yang bisa standarisasi ini semua. Jadi harganya standar, quality-nya value for money, dan juga mereka pakai sistem franchise. Dan yang ketiga adalah marketing kayak orang gila. Dia cuma fokus di 3 itu. Standarisasi harga, sistem franchise, dan juga marketing kayak orang gila. Dan jadi McD seperti sekarang. Apakah Ray Kroc seorang jenius yang gimana-gimana? Enggak juga. 3 konsep tadi, sebenarnya kalau kalian bahkan mau bikin restoran, kalian implementasi 3 tadi, itu kan bisa jadi super besar sekali ya. Itu ide gampang sekali untuk diomongin, tapi dieksekusi sangat sulit. Itu yang bikin seorang Ray Kroc ya, sales mesin milkshake umur 52 tahun dengan diabetes dan asma bisa jadi seorang bilioner. Dia jadi bilioner bukan karena ide fast foodnya, bukan karena ide McD-nya, tapi karena eksekusi 3 konsep tadi yang gue ajarin ke kalian. Itu contoh dia melihat celah dan dia tinggalin semuanya ya untuk kejar McD ini. Eksekusi ini terkait satu konsep yang selalu gue ajarin ke kalian, yaitu persistence dan fokus ya. Penting untuk kita lihat, keep your eyes on the ball ya. Jadi bola ini kayak main bola, keep your eyes on the ball. Bolanya adalah mana yang ngasilin uang. Karena eksekusi, mana yang ngasilin uang. Yang nggak ngasilin uang ya tinggalin. Nah, eksekusi ini banyak rintangan yang kalian akan hadapi, dari baik keluarga sampai di luar. Yang pertama, kalian harus cut semua energi negatif dari diri kalian ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang negatif, keluarga yang negatif, itu kalian potong secepat-cepatnya. Mau alkohol, mau cewek, maupun apapun itu, stop itu semua. Karena di saat kita mau eksekusi ya, tadi kita pertama udah mulai, kita udah ketemu celahnya, kita mau eksekusi. Ini tinggalin semuanya. Semua ditinggalin ya. Taruh kepala kita ke bawah, ini waktunya untuk grinding. Ini ada hal penting yang gue pengen ajarin kalian di sini. Kalau kalian eksekusi sesuatu ya, misalnya tapi dalam konteks bisnis, kalian eksekusi sesuatu, udah gagal nih di yang pertama, kalian jangan eksekusi hal yang sama lagi. Ini lebih gampang diomongin dibanding dilakukan, karena gue banyak ngelakuin kesalahan, gue lompat ke lubang yang sama terus lagi ya. Jadi kalau udah ngelakuin sesuatu, misalnya kalian ngelakuin marketing nih, ngelakuin sesuatu, gak works, stop. Jangan kayak orang gila, cobain terus. Ya, itu dalam eksekusi itu penting. Nah, dalam fase yang ketiga atau prinsip ketiga eksekusi ini, penting untuk kita mencari mentor di industri. Kenapa kalian harus mencari mentor di industri? Karena mentor ini akan seperti orang yang udah pernah naik gunung ya. Dia akan jadi pemandu kalian. Kalian mungkin baru pertama naik gunung yang super tinggi yang berkabut ini, tapi dia udah 10 kali bolak-balik ya. Ketika kalian naik di atas, jalannya licin dan berkabut, dia udah bisa lihat bahwa jalannya licin dan berkabut. Nah, mentor ini kalian harus seleksi dengan baik. Seleksinya apa? Sederhana ya, dipilih di industri yang sama. Dan yang kedua, apakah hidup dia adalah hidup yang gue mau? Ya, kalau hidup dia bukan hidup yang gue mau, jangan pilih dia jadi mentor ya, karena kalian akan ketarik ke sana hidup kalian. Gue dalam milih mentor, gue selalu tanya ke diri gue, apakah hidup dia adalah hidup yang gue mau? Kalau enggak, gue gak pernah dengerin sama sekali. Sederhana itu. Jadi dalam fase eksekusi, saran gue, ini gak harus ya, tapi ini on the side kalian bisa lakukan, yaitu cari mentor di industri yang sama, yang bisa guide kalian. Kecuali kalian pinter lah, kalian bisa bikin kayak Hai Di Lao sendiri, bikin McD sendiri, silahkan. Tapi sulit. Gue pun sampai sekarang juga punya mentor. Nah, kita udah bahas prinsip pertama, udah mulai, kita dicari celah, kita udah bisa eksekusi. Kita udah tahu gimana caranya pakai kacamata kuda untuk persisten, fokus untuk eksekusi apa yang kita mau lakukan. Nah, ini akan masuk ke prinsip keempat dalam step kita menjadi miliarder atau jadi orang yang sangat kaya. Ini gue gak cuma ngomong miliarder sebenarnya. Video ini kalau kalian pahami benar-benar, ini road untuk jadi triliuner ya. Yang keempat itu adalah delegasi. Ya, ini prinsip yang sangat penting. Dunia ini sangat kejam dan jalan untuk menuju kekayaan itu sangat-sangat susah ya. Jadi mengelola human capital atau delegasi akan jadi komponen prinsip krusial dalam kehidupan. Ini gue ngomong tadi kan, kalau mentor itu dia udah pernah naik daki gunung ya. Nah, sekarang walaupun lu dikasih tahu, ada yang ngasih tahu naik gunungnya, lu tetap harus naik sendiri kan. Lu kalau patah kaki tetap. Mau dibantuin dia, tapi kaki lu tetap patah gitu. Nah, gunung untuk mencapai kekayaan luar biasa itu lebih sulit dibanding cuma naik gunung biasa. Ini gunungnya itu udah bau amis ya. Mungkin ada bau darah juga. Gunungnya itu sangat gelap. Ini gunungnya itu luas sekali, kalian gak bisa lihat atasnya. Itulah jalan menuju kekayaan. Nah, di sini kalian butuh tim. Kalian butuh kru yang bisa bantu kalian. Karena kalian gak bisa sendiri. Nah, ini kesalahan yang gue lakukan terlalu lama. Waktu gue bikin agensi, gue mikir, oh saya paling pintar.
Saya itu bisa ngedit paling jago, saya bisa pegang kamera paling jago, semuanya paling jago ya, nganggap diri sendiri paling jago, bisa ngiklan paling jago, jadi sales paling jago, semua paling jago. Tapi itu nggak bawa kita jauh, karena gue lupa salah satu constraint paling besar dari manusia adalah waktu. Dimana kita cuma punya 24 jam. Mau lu bener ya, lu paling jago, lu nggak bisa ya, lu nggak akan bisa. Tapi sebenarnya lu bukan paling jago juga ya. Kita nggak bisa paling jago di semua bidang. Jadi itu kesalahan gue terlalu lama sampai gue mengerti part keempat ini, delegasi. Gue kerjain semuanya sendiri. Semuanya selalu gue kerjain sendiri. Gue gak pernah mau kasih kerjaan gue ke orang lain karena gue pikir gue paling pintar, padahal enggak ya. Jadi di saat sekarang pun gue juga sama. Kenapa gue punya karyawan, ada kantor yang dibilang ada karyawan, karena gue bukan paling pintar di semua bidang ya. Gue gak jago operasional kayak beberapa karyawan gue di sini. Ada yang lebih jago operasional di sini dibanding gue, ada yang lebih jago bikin event di sini dibanding gue, ada yang lebih jago pegang kamera di sini dibanding gue. Semua di sini lebih jago di bidangnya masing-masing dibanding gue. Untuk mengelola human capital ini jadi faktor yang krusial. Ini seperti kita naik gunung tadi, mungkin ada yang punya skill setnya, mereka bisa melihat buah-buah yang beracun. Jadi kita nggak ambil buah di pohon lagi lapar petik langsung mati gitu. Ada yang jago mungkin melihat binatang buas itu di mana, nggak tiba-tiba kita masuk semak tiba-tiba dicakar digigit gitu. Ada yang juga jago mungkin melihat lubang-lubang di bawah. Ada yang jago tali menali gitu. Mereka dia tahu caranya gimana cara naik ke atas. Nah itu adalah cara kita hidup, cara kita bertahan hidup sebagai ras manusia, yaitu belajar untuk pakai orang lain, delegasi. Nah sebagai orang yang mau belajar delegasi nih, kalian harus ngerti gimana caranya cari talent. Nah ini yang sulit nih ya, karena kebanyakan orang kira cari talent yang jelek. Kayak gue juga salah dulu ya. Gue juga dulu cari talent berantakan karena gue nggak ngerti. Balik lagi, semua di prinsip ini sama ya. Kalau kalian gagal tuh artinya kalian kurang ilmu dan kurang pengalaman. Nah ciri-cirinya apa karyawan yang bagus? Satu, mereka tuh sebenarnya lebih pintar dari kalian. Dua, mereka selalu tanya pertanyaan tuh intelektual, bukan pertanyaan bodoh ini tanya ke kalian. Gak semua hal-hal kecil bodoh itu tanyaan kalian. Dan yang ketiga, mereka tuh actually cinta akan apa yang mereka lakukan ya. Mereka gak suka ngegosip, gak suka mikirin yang gak penting. Mereka datang dan mereka cinta sama kerjaan mereka. Itu contoh karyawan yang bagus. Ini kesalahan terbesar gue pertama kali gue mulai. Gue coba cari copycat dari gue ya. Gue coba cari Timothy Ronald yang lain. Itu salah besar. Kenapa? Karena orang yang sama itu dia gak bisa ngelihat yang sama. Yang cuman bisa ngeliat buah, dia gak bisa lihat yang binatang buas. Kalian harus cari yang cross dari kalian. Lu gak pintar operasional, cari yang jago operasional. Lu gak pintar jualan, cari yang jago jualan. Lu gak pintar marketing, cari yang jago marketing. Jangan lu jago marketing, cari yang jago marketing. Itu gak ada gunanya. Lu emang bos di bisnis kalian. Lu emang mungkin yang bikin bisnisnya. Tapi lu bukan yang paling pintar, jangan salah. Lu yang mulai bukan berarti lu yang paling pintar. Kayak gue di sini gue gak paling pintar. Gue gak lebih pintar dibanding motion graphic. Ya gue bisa masih inget gimana cara ngedit. Tapi kalau disuruh ngedit pakai tools yang sekarang anak-anak gue pakai juga gue kagak ngerti cara pakainya gitu. Gue bukan paling pintar di sana. Nah gimana caranya dapat feeling untuk cari karyawan seperti ini? Jawabannya ya trial and error. Gak ada cara lain, trial and error. Nah dalam human capital ini paling penting untuk kita set sebagai example yaitu sebuah culture. Nah culture ini penting. Gimana cara kalian bikin culture yang baik, work environment yang baik? Adalah kalian jadi contoh. Satupun karyawan gue di sini nggak akan ada yang bisa keluar dari mulutnya dia ngomong saya kerja lebih keras dibanding Timothy. Nggak akan ada yang bisa ya. Karena gue kerja paling keras di sini. Gue kerja itu 16 jam sehari. Gue bisa sampai pulang di rumah pun ya. Belum berangkat pun gue kerja, pulang pun sampai rumah gue kerja lagi. Bedanya gue sama orang lain tuh apa? Gue bisa spot talent where I can see them ya. Gue bisa spot talent tuh cepat. Kalau kalian mau hire orang goblok, banyak orang goblok di dunia ini dan itu gak akan bikin perusahaan kalian maju. Orang goblok itu akan datang ke kantor lu, kasih senyuman ke lu, tapi gak akan improve bisnis lu. Dan ini harus dihindari kayak hama. Jadi orang goblok ini dihindari kayak hama. Ini 2 guideline gue selama gue mungkin turnover karyawan tuh udah berapa ya? 300 lebih kali ya turnover. Jadi ini pengalaman gue selama handle turnover lebih dari 300 karyawan. Satu itu adalah ignore feeling pertama lu terhadap mereka ya. Karena judgement lu tuh gak selalu benar. Jadi kalau lu gak suka sama orangnya bukan berarti dia gak kompeten. Di awal pertama kali lu ketemu. Ya, itu lu kesampingin. Itu yang pertama. Kedua, always hire the best. Karena A-talent, mereka akan rekrut A-talent yang lain. C-talent akan rekrut talent yang kelas C. Ya, jadi kelas A akan selalu ketemunya kelas A lagi nanti ke depannya. Jadi kalau lu awal A, semua jadi A di perusahaan lu. Nah, tapi talent yang baik, ini gue kasih tau kalian, talent yang baik biasanya udah punya kerjaan sebelumnya. Nah ini penting dan itu gak apa-apa ya. Itu tugas kita sebagai owner perusahaan untuk cari talent-talent ini. Nah dalam mencari talent ini, biasanya makanya ini ada bercanda nih teman-teman pengusaha gue. Pada paling takut kalau gue main ke kantornya. Karena kalau gue liat orang bagus langsung gue ambil masuk ke kantor gue. Rata-rata yang kerja sama gue tuh biasa sebelumnya udah pernah kerja di tempat lain. Dan gue cuma ngambilin gitu. Gue ngambil yang terbaik dari punya orang biasanya. Karena biasanya yang paling pintar tuh udah kerja. Kalian gabungin kondisi 4 ini aja kalian udah pasti jadi miliarder sebenarnya. Tapi gimana caranya kita bisa retain kekayaan ini? 5 gue akan bahas end game-nya. Yaitu gimana actually nyimpen duitnya. Nah, ini banyak banget yang udah bisa kerjain 4 step ini. Ya teman-teman gue banyak yang misalnya ngasih 500 juta sebulan, jualan misalnya restoran segala macam. Tapi begitu ditanya uangnya mana? Nggak punya uang. Karena dia nggak ngerti yang nomor 5, yaitu menyimpan. Caranya gimana?
Ini end game-nya nih, menyimpan. Gue kebetulan hoki karena hobi gue adalah sebenarnya di market. Jadi gue berbisnis seperti ini, tapi gue bisa selalu menyimpan uang gue dari usia gue masih sangat kecil. Jadi gue agak berbeda dengan orang lain ya. Gue umur 19 tahun, gue udah kenal hampir semua owner sekuritas di Indonesia. Gue tuh jadi golden boy-nya di market Indonesia. Itu umur 19 tahun, semua orang udah kenal gue, semua bandar udah kenal gue. Jadi prinsip yang gue pelajari apa? Yang pertama ya, kalian harus pahami bahwa uang kertas itu cuma dicetak, nothing more ya. Itu cuma medium of exchange, dipakai untuk kita menukar suatu value. Kalau kita tanya misalnya ekonom ya, mereka akan jawab bahwa uang kertas ya itu adalah medium of exchange dan titik. Mereka kan nggak akan mikir secara first principle apa itu uang kertas. Nah tapi gue akan kasih tau kalian, ini uang tuh nggak berguna ya. Mereka cuma cetak, itu nggak ada basisnya sama sekali, nggak ada emasnya sama sekali. Simpannya kemana? Jadi ini orang kaya itu paham sekali akan ini ya. Uang tuh nggak akan pernah hilang, uang akan selalu ada di sini, akan selalu jadi medium of exchange ya. Tapi uang sendiri itu adalah format dari energi ekonomik. Maksudnya apa? Ketika kita punya medium of exchange dalam bentuk kertas ini, kita tukar sebuah jasa atau produk untuk dapat kertas ini, kertas yang cuma dicetak ini, buang kertasnya. Ya, ini orang kaya paham ini. Buang kemana kertasnya? Ke aset-aset ya. Jadi kalau gue nanya orang paling kaya di Indonesia, teman-teman gue, apa sih yang mereka beli? Kalau orang middle class kan belinya saham. Orang kaya itu nggak ada yang sebenarnya beli saham. Mereka bikin saham. Ini bedanya orang kaya sama orang biasa aja. Orang middle class itu investasi saham. Orang kaya itu bikin perusahaan yang bisa TBK. Mereka bikin sahamnya sendiri. Uang dari bikin sahamnya mereka lariin kemana? Satu, properti ya. Mereka cari luxurious residential real estate di Menteng, di Pondok Indah, di Bali, di Seminyak. Mereka bikin villa disewa-sewain ke orang. Luxury residential. Yang kedua adalah komersial. Mereka bikin gedung seperti gue di kantor ini gedung kantor. Yang punya ini ya bikin gedung dan dia sewa-sewain buat orang-orang jadi tenan di sini. Orang yang super kaya seperti itu. Mereka main di luxury, residential, dan juga di commercial property. Mereka juga main di fine arts. Jadi kalau kalian perhatiin yang super kaya di Indonesia, mereka suka koleksi seni. Ya, sama mereka kadang punya museumnya sendiri. Mereka suka fine arts dan mereka suka juga collectibles ya. Jadi buat bilang, oh mobil itu bukan investasi, enggak juga ya. Ada orang kaya yang gue tahu punya 200 Ferrari-nya, tapi semuanya collectibles ya. Mereka cari barang yang scarce ya, yang desirable, yang banyak orang yang mau dan scarce. Saham itu enggak scarce, saham itu bisa dicetak lagi ya. Mereka bisa right issue, private placement dan segala macam. Bitcoin itu scarce ya. Kalian bisa simpan aset kalian juga di Bitcoin. Fine arts ya, hal yang desirable. Contoh seperti jam Patek Philippe ini juga desirable ya. Gampang sekali dan liquid sekali. Gue jual ke teman gue bisa langsung laku. Energi ini bisa disimpan di medium of exchange ya. Jadi tiap negara tuh punya medium of exchange masing-masing ya. Jepang punya yen, Amerika punya USD, ya Australia juga punya, ya Singapura juga punya sendiri. Nah tapi ini akan tergerus 5-10%. Karena mereka cetak lebih banyak lagi. Intinya itu sederhana, 5-10%. Jadi dalam 5 tahun uang kalian itu setengah kalau disimpan dalam bentuk kertas. Jadi kertasnya dibuang secepat-cepatnya ke aset-aset yang scarce dan desirable. Entah itu kalian sukanya apa, kalian suka tanah silahkan beli tanah. Kalian ngerti commercial property silahkan ke property, kalian ngerti fine arts silahkan ke fine arts, kalian ngerti mobil silahkan ke mobil ya. Tapi intinya jangan kertas. Kalau kalian ngerti investasi saham silahkan ke saham juga. Tapi intinya ini di semua ya investasi, kalau kalian nggak ngerti, nggak benar paham, don't get into the game. Lu nggak ngerti kripto jangan masuk kripto, lu nggak ngerti saham jangan masuk saham, lu nggak ngerti properti jangan masuk properti. Karena kalau lu nggak ngerti dan lu investasikan uang kertas lu ke situ, itu cara paling cepat untuk hilang uang. Karena orang yang ngerti 4 prinsip ini nggak bisa miskin sebenarnya. Mereka yang ngerti prinsip ini akan bisa generate cash flow terus-menerus. Yang bisa bikin mereka miskin itu apa? Cuman satu, ketika mereka salah naruh uang. Nah, paham gak? Gue banyak lihat orang kaya bisa generate cash flow, bisa berbisnis, jadi miskin karena mereka salah naruhnya. Masuk ke tiba-tiba gak ngerti perikanan, mereka beli kapal, mau berlayar, gak ngerti perbekalan segala macam, habis uangnya. Ya gue lihat banyak sekali seperti itu. Salah naruh uang. Dalam fase akumulasi ini, orang yang tahu persis aset apa yang dibeli, ya akan justru diuntungkan. Dan orang yang gak mengerti aset apa yang dibeli, itu justru akan selalu dirugikan. Nah untuk menyimpan kekayaan ini, banyak banget orang-orang, ini gue bilangnya tikus-tikus ya. Tikus-tikus yang suka grogotin harta kita. Nah gue udah nyampe di sini juga, gue udah lihat banyak-banyak tikus-tikus ini. Nah ini gue akan sharing nih, tikus-tikusnya ada apa aja. Satu, banker. The banker is not your friend. Ini mungkin kalau kalian gak punya duit, kalian gak akan bisa relate. Tapi begitu kalian udah punya duit, kalian akan bertemu dengan accountant, tax advisor, lu akan ketemu dengan lawyer, lu akan dengan banker. Gue akan kasih tau mana yang teman kalian, mana yang bukan teman kalian. Ini karena ini fase end game ya. Jadi kalian mungkin bisa balik ke video ini kalau kalian udah nyampe di end game-nya. Nah di end game ini yang teman kalian pertama itu adalah lawyer. Ya lawyer is your friend. Ya lawyer itu akan banyak membantu kalian dari masalah-masalah. Lawyer itu bagus. Banker is not your friend. Banker akan grogotin kalian dengan segala macam produk ya. Begitu kalian udah nyampe nanti misalnya di BCA Solitaire atau kalian udah nyampe private banking gitu, kalian punya private banking di Singapura, it's not your friend ya. Financial advisor, ketika uang kalian masih, gue ngomong misalnya di bawah 100 miliar lah, atau bahkan sebenarnya lebih sih, misalnya kalian masih di bawah 300 miliar, financial advisor ya, it's not your friend ya. Kalau misalnya itu financial advisor apalagi cuma di Indonesia, it's not your friend. Mereka kan cuma minta fee dari kalian, taruh kalian di reksadana yang gak berguna, yang akhirnya grogotin kalian punya uang, karena mereka dibayar dari sana. Kapan kita bisa pakai wealth advisor? Ibarat ini beda nih, bukan financial tapi wealth advisor. Ketika uangnya di atas 300 M ya, mungkin lo udah punya family office yang di Singapura, lo udah punya misalnya separate account di Gibraltar, di Cayman, lo udah punya estate di beberapa
beberapa tempat, lu udah punya di Seminyak di Bali, lu udah punya di Jakarta banyak, lu udah punya bahkan lu mau ekspansi ke Thailand, lu punya di Singapura properti. Udah terlalu sulit untuk ngurus, ini baru pakai wealth advisor buat ngurusin. Tapi kalau lu belum nyampe level sini, don't ever touch financial advisor ini, tikus-tikus kedokotin kalian. Nah, untuk sampai ke fase ini, financial security kalian harus beres dulu ya. Yang paling sederhana, basic makanan, transport, kehidupan tuh harus udah beres dulu, itu yang pertama. Jangan pernah taruh ya, mau di properti, mau di market, mau di fine arts, uang yang kalian butuhin untuk yang basic needs ini ya. Jangan bego. Basic needs-nya penuhin dulu, barulah kita taruh uang di market. Uang dingin, uang beku kalau bisa. Nah, ini kita harus tahu dulu, ada dua tipe orang. Ada yang dia lebih risk averse, ada orang yang risk on, dia berani terima resiko untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Kalau lebih muda, gue saranin kalian ambil resiko, karena harga yang dibayar untuk kekayaan adalah resiko. Nah, kalau kalian yang udah lebih berumur ya, risk averse, ini strateginya bisa macam-macam. Kalian bisa pakai barbell strategi, di mana kalian split uang kalian. Satu tuh sangat tidak beresiko, satu sangat beresiko. Contohnya, satu kalian taruh mungkin di reksadana indeks yang tidak beresiko yang di lokal, satunya kalian hantam di Bitcoin seperti itu. Kalian bisa pakai manfaatin barbell strategi ini untuk ngatur uang kalian. Nah, ini kalian jangan sentuh reksadana saham ya. Kenapa? Karena itu fee-nya terlalu besar. Karena anyway yang mereka lakukan adalah indexing juga. Saham-saham mereka itu banyak kan yang korelasinya ke beta itu besar. Jadi yang kalian lakukan adalah reksadana indeks saja. Itu jadi dia pakai robot ya untuk masukin alokasinya semua. Nah, indeks itu kalian bisa pakai Serikahati. Itu sederhana banget. Kalian tinggal taruh di Serikahati terus kalian hantam di Bitcoin. Atau kalian mau yang lebih risk averse, tapi gue gak saranin karena di Indonesia bonds itu real rate inflasi Indonesia itu 10% ya. Jadi kalau kita taruh di FR yang mungkin 6% itu kurang ideal. Lu masih minus 4%, tapi kalau lu risk averse benar-benar gak mau hilang duitnya, lu yakin lu bisa dari bisnis lu generate lagi, might as well gitu ya. Nah, itu juga kalian bisa pakai reksadana pasar uang di sana. Ya, itu masih bisa kalian pakai. Kenapa? Karena reksadana pasar uang itu ini cheat code-nya itu bukanlah objek pajak. Itu rahasia di situ. Nah, tapi gue saranin kalau mau indexing pakai luar negeri. Kalian bisa pakai di sana antara indeksnya Nasdaq atau S&P 500. S&P 500 di kiri, kalian bisa hantam di misalnya Bitcoin di kanan, atau misalkan mau di emas batangan di kiri, Bitcoin di kanan. Nah, itu bisa dipakai. Kalau untuk gua barbellnya di highest possible gain. Jadi gua di crypto mainnya. Semuanya di crypto, kiri di Bitcoin, kanan gua hantam di altcoin. Balik lagi, kalau lu nggak ngerti apa yang lu lakuin, don't ever try to do what I do ya. Don't ever try untuk get into property, don't ever try to get into market. Pelajarin dulu, investasi leher ke atas dulu, pelajari secara holistik apa yang kalian mau beli. Karena perbedaan orang miskin tuh spend duitnya untuk beli barang-barang gak berguna. Dunia ini memang gak adil ya. Kalau kalian misalnya beli jam level Breitling begitu, itu gak berguna. Ya itu kayak sampah, jadi harganya bakal turun. Makanya kalau kalian beli di toko, kadang mau beli Rolex itu disuruh beli 3 Breitling atau 2 Breitling dulu kalau mau dapat Rolex secara retail. Gak adil kan ya. Kalau kalian beli Patek itu harganya naik terus. Misalnya sekarang itu 2,3 miliar, ntar bisa sampai 4 miliar. Itu bedanya. Bahkan orang kaya itu beli sesuatu itu jadi lebih berduit lagi. Lu kalau beli BMW misalnya yang 400 juta bekas itu dia turun ke 300 juta, kalian yang 100 juta. Tapi kalau lu beli mobil yang puluhan miliar, dia naik 5 miliar, naik 10 miliar lagi. Jadi dunia itu sangat tidak adil. Dan orang kaya paham banget ini. Jadi mereka selalu ubah duitnya jadi duit lagi. Ketika orang miskin lihat mereka itu, oh ini dia flexing, enggak. Jadi yang dilakukan adalah dia bikin uangnya jadi uang lebih banyak lagi. Pakai cara yang kalian gak mengerti di game yang kalian tidak ketahui. Jadi kita hidup ini kondisinya sama, tapi cara mainnya sangat berbeda dan sangat curang. Jadi saat kalian kira itu dia beli barang untuk pamer, tapi dia untuk pamer itu bahkan dia dapat duit lagi dari situ. Barang itu apresiasi, dia dapat lagi value dari barangnya. Itu gak adil. Bahkan yang middle class pun yang bisa cuma beli BMW itu turun harganya. Tapi lu kalau beli mobil yang puluhan miliar itu naiknya tinggi. Tapi ini warning, hanya sangat sedikit yang bisa menempuh jalan ini ya. Dan dari kalian semua yang di sini, bakal kalian semua yang nonton ini akan berkompetisi masing-masing ya, saling berkompetisi. Ini bisa makan waktu kalian tergantung kalian jagonya, belajar adaptasi cepatnya seperti apa. 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun ya. Jadi kalian mungkin habisin seluruh hidup kalian kejar ini, put your heads down, grind, dan gak pernah dapat apa-apa. Gue sering banget ngobrol sama orang kaya ya, teman-teman gue yang super kaya, yang udah agak tua, triliuner ya, yang gak muncul di Forbes itu, yang beneran mungkin top 10. Mereka ini gue tanya, apa yang mereka mau lakukan buat tukeran umurnya balik sama gue? Ini mereka ngomong ke gue sangat unik. Semua yang pernah gue bikin dan semua yang akan pernah gue bikin. Maksudnya apa? Semua yang mereka udah pernah bikin, mereka mau tuker semua, buang semua. Dan mereka balik ke gue untuk gak pernah bisa bikin apapun yang mereka pernah bikin. Umur itu segitu pentingnya. Segitu takutnya manusia itu akan kematian ketika udah di akhir hidupnya. Mereka pengen balik ke umur gue 23 ini, bahkan gak usah jadi orang kaya. Jadi orang biasa-biasa saja mereka akan happy untuk balik ke umur 23 tahun. Jadi buat kalian yang sebenarnya masih muda, kalian tuh jauh lebih kaya dibanding orang yang lebih tua tapi uangnya lebih banyak. Ini gue akan kutip kata-kata dari Achilles ya, salah satu yang zaman dulu disebut sebagai dewa perang. Dibilang seperti ini, lebih baik gue hidup di dunia ini lagi untuk jadi seorang budak dibanding gue jadi raja di antara orang-orang mati ya. Jadi kalian pikir baik-baik apakah ini jalan yang mau kalian tempuh. Kalian bisa tempuh ini terus kalian kehilangan waktu kalian dan kalian gagal.
Dan ibaratnya nggak ada salahnya untuk ya udah hidup jadi biasa-biasa aja sebenarnya. Kadang gue tahu lu pasti capek dan lu mungkin berada di tempat yang gelap ya. Lu rasa nggak ada yang peduli sama lu dan lu ngerasa sendirian di saat lu mulai perjalanan ini. Tapi kalian lihat di sini ya, ini gue mau animator gue visualisasiin di sini. Itu adalah jumlah kotak kalau manusia itu hidup dengan rata-rata sampai 70 ke 1 ya. Ini kotaknya dalam mingguan dan ini kotak dalam bulanan. Ini kotaknya cuma segini. Sesingkat ini hidup manusia. Jadi kalian mau hidup yang seperti apa? Banyak orang yang kira hidup itu masih ada hari esok ya. Mungkin kita saudara-saudara kita yang masih tinggal di Palestina waktu itu tiba-tiba kena bom. Ada yang tiba-tiba didiagnosa besoknya dengan kanker. Jadi buat kalian yang masih hidup, masih bernafas ini, cari sesuatu yang bisa kalian perjuangin. Jangan cuma mau hidup kalian jadi hidup yang sia-sia menurut gua. Nah ini menurut gua kalian masih bisa nonton ini, masih bisa tersenyum, saatnya kalian bersyukur. Tapi kalian juga renungin apa yang gua ngomongin saat ini. Hidup kalian mau jadi seperti apa? Gimana ya kalian plan, gimana caranya kalian mau maju dalam hidup? Karena kalau kalian cuma pikir, kemarin gue bisa begini, kemarin gue bisa ini, kemarin tuh gak akan datang ke depan muka kalian untuk balik lagi. Jadi gak usah pikirin tentang kemarin, lihat di depan apa yang bisa kita lakukan. Tapi gue bilang tadi, kalian lebih kaya dibanding yang kalian bayangin. Kalian punya momen ini, momen untuk berubah hidup kalian. Antara jadi biasa-biasa aja dan jadi orang yang luar biasa. Karena gue bilang, bedanya orang biasa aja sama luar biasa itu nggak jauh. Sama-sama makan nasi, sama-sama berak di pagi hari. Bedanya mereka punya determinasi yang lebih kuat. Mereka nggak pernah nyerah. Mereka nggak pernah takut dan mereka nggak pernah nyerah. Kita semua punya tanggung jawab di dalam hidup. Jadi setelah nonton ini akan ada dua tipe orang. Ada yang akan ya udah nyerah aja dan ada yang akan jadi binatang. Dia akan jadi buas ketika nonton video ini. Setelah dia udah merenungi video ini, dia pahami betul apa kata-kata gue di sini. Dan kalian akan yang binatang buas ini saling berkompetisi nanti ya. Abis nonton video ini, mungkin nggak tahu gue nonton 200.000, mungkin tercipta 20 hewan-hewan buas baru nih dari video ini. Nah buat kalian para hewan-hewan buas yang baru ini 20 orang mungkin dari 200.000 orang yang banyak di sini dan berhasil berubah nih, mau berubah jadi hewan buas yang mau taklukkan bukit tadi yang gue bilang. Terus lu mau gather kru lu ikutin prinsip-prinsip gue, lu mau kumpulin kru lu untuk nyampe ke atas. Gue mau tutup ini dengan quotes salah satu ibaratnya ya mentor sih, bukan mentor, tapi gue gak pernah ketemu orang udah mati lama juga, yaitu Alexander the Great. Alexander pernah bilang, gak ada yang mustahil untuk mereka yang mau mencoba. Ya, dia bilang mustahil untuk kuasain 3 benua, tapi dia kuasain 3 benua di umur gue 23 tahun. Gak ada yang mustahil untuk orang yang mau mencoba. Jadi untuk kalian yang bangun ya, gue bilangnya bangun karena video ini, gue tunggu kalian di atas bukitnya. Gue juga lagi naik bukitnya soalnya di atas sekarang. Ya, gue mungkin lihat kalian ada yang lagi mau naik-naik. Gue tunggu di atas dan sampai jumpa di puncak bukitnya.